wabarakatuh. Hello everyone. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian saya terkait hubungan antara tingkat kegemaran membaca masyarakat dengan indeks pembangunan literasi masyarakat pada 34 provinsi di Indonesia di tahun 2024. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait pusat penelitian yang sudah saya buat, kemudian menjelaskan dengan gimana pengolahan analisis datanya menggunakan RStudio, mulai dari uji korelasinya hingga regresi linearnya. Pertama, saya akan menjelaskan terkait pusat penelitian terlebih dahulu ya. Di sini judulnya itu adalah analisis hubungan kegemaran membaca masyarakat terhadap indeks pembangunan literasi masyarakat pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2024. Keyword yang saya gunakan di sini ada tingkat kegemaran membaca masyarakat, indeks pembangunan literasi masyarakat, serta hubungan. Latar belakang dari penelitian ini adalah literasi menjadi kemampuan penting yang perlu dimiliki masyarakat. Terlebih saat ini pemerintah ini sedang berupaya untuk meningkatkan gimana kemampuan literasi dan numerasi melalui tiap-tiap satuan pendidikan. Nah, literasi ini dapat diukur pula dengan menggunakan indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM untuk tingkat provinsi. Berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia, IPLM itu setiap provinsi memiliki skor IPLM yang bervariasi. Lalu di sisi lain, tingkat literasi juga sering dikaitkan dengan kegemaran membaca masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat yang gemar membaca tentu akan lebih baik dalam kemampuan literasinya. Data BPS pun juga menampilkan kemampuan literasi kegemaran membaca masyarakat itu berbeda-beda pada tiap provinsi. Berdasarkan data BPS keduanya, perbedaan kegemaran membaca masyarakat terlihat berkaitan pula dengan variasi skor IPLM antar provinsi, sehingga dari fenomena tersebut memunculkan dugaan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat kegemaran membaca terhadap IPLM itu sendiri. Jadi tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis hubungan tingkat kegemaran membaca masyarakat terhadap indeks pembangunan literasi masyarakat pada 34 provinsi di Indonesia yang terjadi pada tahun 2024 beserta arah dan kekuatan hubungan tersebut. Harapannya dari penelitian ini tuh dapat memberikan gambaran terkait gimana sih kebiasaan membaca masyarakat dengan kondisi literasinya. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi untuk mengetahui hubungan tingkat kegemaran membaca masyarakat terhadap IPLM itu sendiri. Dengan skala pengukuran dari kedua data tersebut adalah interval. Kemudian data dari dua variabel tersebut itu didapatkan melalui data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik dengan sampelnya itu 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Nah, di sini tingkat kegemaran membaca masyarakat itu diposisikan sebagai variabel independen atau X dan IPLM sebagai variabel dependen atau variabel Y. Jadi tujuannya itu adalah gimana X ini mempengaruhi variabel dependen Y. Nah, lalu analisisnya itu menggunakan uji korelasi dan regresi linear sederhana dengan bantuan Excel lalu divalidasikan melalui RStudio. Tahapannya, pertama, kita uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Apabila kena normal, maka kita menggunakan uji korelasi Pearson. Lalu, terdapat hubungan signifikan, kita kuatkan kembali dengan menggunakan regresi linear sederhana. Hipotesis penelitiannya itu adalah K0 sama dengan 0, di mana tidak terdapat hubungan, H1-nya itu tidak sama dengan 0, terdapat hubungan yang signifikan. Asumsinya itu adalah data memiliki skala pengukuran interval, dan data ini berpasangan tanpa mixing data, jadi sama-sama memiliki data kegemaran membaca dan IPLM.
untuk setiap provinsi. Lalu data berdistribusi normal, X dan Y memiliki hubungan linear. Statistik ujinya, pertama kita uji korelasi dulu dengan nilai R, yaitu Rx sama dengan SXY dibagi akar SXX dikali akar SYY. Kemudian setelah kita peroleh nilai Rx-nya, kita tentukan dulu itu apakah termasuk ke dalam memuat keterhubungan, lalu kita hitung nilai T hitungnya dengan rumus Rxy per akar 1 dikurang Rxy kuadrat per N dikurang 2. N ini adalah banyaknya data. Kemudian setelah kita menghitung statistik ujinya, kita cari nilai kritis dan p-value. Nilai kritis ini dengan menggunakan T kritis. Lalu kita bandingkan nanti nilai kritis ini dengan T hitung serta p-value dengan alpha atau. Lalu yang kelima, kita menghitung parameter regresi. Setelah kita dapat nih penjelasan terkait uji korelasinya, kita perkuat dengan menghitung parameter regresinya. Itu B1 topi sama dengan SXY per SXX. Nah, B0 topinya itu sama dengan Y bar dikurang B1 topi dikali X bar. Setelah itu, kita menentukan persamaan regresi linear sederhananya. Di mana dari persamaan ini kita bisa mengestimasikan kira-kira besaran dari Y bar atau IPLM itu seperti apa jika suatu X ini bertambah atau berkurangnya. Dengan persamaannya itu Y topi sama dengan beta 0 topi ditambah beta 1 topi dikali X. Setelah itu, untuk mengetahui besar kekuatannya itu, kita menggunakan koefisien determinasi dengan rumus R pangkat 2 sama dengan SST dikurang SSE dibagi SST. Lalu kita kalikan nanti jumlah ini dengan 100%. Setelah melakukan perhitungan, kita dapatkan hasilnya, yaitu pertama kan kita pakai X bar, habis itu kita validasi dengan menggunakan R. Di sini hasil dari menggunakan R-nya, pertama kita uji persen atau korelasinya dengan persen. Dari perhitungan diperoleh Rxy-nya sama dengan 0,63, kita hitung sama dengan 4,63, serta p-value sama dengan 0,000057 dengan T kritisnya adalah 2,03. Karena T hitung itu lebih besar daripada T kritis, maka H0 ditolak atau jatuh pada daerah penolakan H0. Begitu pula p-value kurang dari 0,05 ini harusnya 0,05, maka H0 pula ditolak. Sehingga pada taraf kepercayaan 95% cukup bukti untuk menolak H0 dan mendukung klaim yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat kegemaran membaca masyarakat dengan IPLM. Dari nilai R sendiri pula, kita bisa lihat ya bahwa R ini bernilai lebih dari 0, yang menunjukkan bahwa hubungan keduanya searah. Maknanya, jika kegemaran membaca meningkat, skor IPLM pada provinsi tersebut juga meningkat, atau jika tingkat kegemaran membaca menurun, maka IPLM juga menurun. Lalu setelah itu kita hitung dengan regresi linear sederhana. Di sini ada hasilnya dengan RStudio. Kita lihat bahwa nilai beta topinya di sini adalah dari intercept ini menunjukkan nilai beta 0 topi, yaitu 8,73, lalu beta 1 topi nilainya 0,892. Nah, jadi kita dapat model persamaan RLS adalah Y topi sama dengan 8,73 ditambah 0,892 X. Maknanya apa sih dari persamaan ini? Maknanya, setiap kenaikan satu satuan tingkat kegemaran membaca masyarakat, maka skor IPLM juga mengalami kenaikan sebesar 0,892. Lalu dari hasil art ini kita juga lihat
ada koefisien determinasi atau R kuadrat senilai 0,4015 yang bermakna 40,15% IPLM dapat dijelaskan melalui tingkat kegemaran masyarakat. Sisanya, yakni 59,85%, itu dipengaruhi oleh faktor lain. Selain adanya koefisien determinasi, dari sini kita bisa lihat juga adanya koefisien regresi sebesar 0,89 bernilai positif, yaitu maksudnya adalah beta 1 kopi. Nah, karena nilai koefisien regresinya ini bernilai positif, yang artinya kegemaran membaca ini meningkat, maka IPLM juga pasti akan meningkat. Begitu pula jika kegemaran menurun, maka IPLM juga pasti akan menurun. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bahwa kebiasaan membaca yang dilihat dari tingkat kegemaran membaca berkaitan dengan kondisi literasi yang diinterpretasikan pada IPLM. Kesimpulan dan sarannya, jadi kesimpulannya dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan dan searah antara tingkat kegemaran membaca masyarakat dengan indeks pembangunan literasi masyarakat di Indonesia pada tahun 2024. Yang kedua, 40,15% IPLM dapat dijelaskan melalui tingkat kegemaran masyarakat dan 59,85% oleh faktor lain. Yang ketiga, semakin tinggi tingkat kegemaran membaca suatu provinsi, maka semakin tinggi pula indeks pembangunan literasi masyarakatnya. Jadi dengan begitu perlu adanya upaya dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat guna meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat melalui berbagai program atau kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan literasi masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah. Oke, untuk referensinya, data-data ini diambil dari web www.bps.go.id, di mana bisa memilih produk, lalu masuk ke dalam tabel statistik, lalu pilih bagian pendidikan dan cari tingkat kegemaran membaca masyarakat untuk X dan indeks pembangunan literasi masyarakat untuk Y. Oke, mungkin itu penjelasan terkait poster dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan analisis data menggunakan RStudio. Oke, di sini kita akan menganalisis data terkait hubungan antara tingkat kegemaran membaca masyarakat terhadap indeks pembangunan literasi masyarakat dengan menggunakan RStudio. Pertama-tama, data yang kita siapkan dulu datanya kita siapkan melalui Excel seperti ini. Oke, ini datanya seperti ini ya. Nah, kita susun menjadi menurun ke bawah. Terus variabel X-nya sebagai baca dan variabel Y-nya sebagai IPLM. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke R. Oke, di sini kita kembali lagi ke R. Kita import datanya terlebih dahulu. Pertama-tama siapkan dulu script baru, import database from Excel. Nah, kita cari tadi database-nya di mana. Tadi nama datanya adalah data_bi. Kita cari. Oke, sudah didapat datanya. Kita ubah menjadi numerik untuk keduanya. Ini numerik, yang IPLM juga numerik. Oke, setelah selesai kita ubah, kita copy scriptnya, import. Oke, ini data sudah masuk. Lalu kita mulai nulis script di sini. Kita pastikan kembali scriptnya yang tadi. Ini sudah. Nah, pertama-tama kita definisikan terlebih dahulu apa itu variabel X dan apa yang kita jadikan sebagai variabel Y-nya. Definisikan. Nah, karena kita ingin meneliti hubungan terhadap X ke Y, di mana X-nya ini adalah kegemaran membaca,
berarti kita jadikan X ini sebagai data yang memuat baca. Jadikan X dari data BI, kita ambil, kemudian pilih dolar, kemudian pilih baca. Lalu yang Y kita disisihkan sebagai yang IPLM. Lalu dari data BI, dolar, lalu pilih yang IPLM. Oke, setelah itu kita print out masing-masing variabelnya. Print untuk data X, kemudian print untuk data Y, lalu kita run blok semua, kita runkan. Nah, sudah di sini datanya sudah berhasil terbaca. Selanjutnya untuk mengetahui hubungan terkait keduanya dan menggunakan apa, kita pertama uji dulu normalitasnya, apakah kedua data ini berdistribusi normal atau tidak. Kita cek normalitas. Nah, di sini kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Ambil dari library start, terus start, kemudian Shapiro test untuk yang X, karena dua-duanya harus kita tahu dulu baca apakah normal atau IPLM juga termasuk normal. Kemudian yang variabel X Shapiro test, kemudian yang Y, lalu setelah itu kita runkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya hasilnya, bahwa p-value dari variabel X ini bernilai 0,06, yang berarti dia lebih dari alfa atau 0,05. Kalau misalkan p-value itu lebih dari alfa, maka H0 itu tidak ditolak, yang artinya dalam uji normalitas berarti variabel X ini berdistribusi normal. Lalu untuk yang variabel Y, di sini kan nilainya kita lihat p-value-nya itu bernilai 0,107, yang maknanya ini dia lebih dari alfa. Kalau misalkan lebih dari alfa, berarti H0 itu tidak ditolak, maknanya bahwa variabel Y ini berdistribusi normal. Oke, karena kedua variabel ini berdistribusi normal, selanjutnya kita lakukan uji korelasi. Karena dua-duanya normal, maka kita menggunakan uji korelasi moment person. Kita tulis lagi di sini uji korelasi. Nah, uji korelasi ini ada di, kita pakainya person, berarti panggil dulu library, ada di library start. Nah, lalu kita pakainya for test, karena kita ingin menguji korelasi. For test, lalu inputkan pertama variabel X, berarti X, Y, terus alternatif. Nah, alternatif di sini adalah kita ingin menggunakan apa? Karena ini uji korelasi atau ada tidak adanya suatu hubungan, maka kita menggunakan uji dua ekor, yang dimana H0-nya itu adalah sama dengan 0, yang maknanya tidak ada hubungan, dan H1-nya itu adalah tidak sama dengan 0, yang berarti adanya suatu hubungan. Kita tulis di sini two side, karena kita pakai dua ekor. Oke, selanjutnya komanya jangan sampai lupa di sini. Lalu method, kita tulis method. Nah, di sini kita pakai tulis person karena kita menggunakan person. Kemudian terus configurasi level. Di sini maknanya adalah tingkat kepercayaan, karena alfanya 5%, berarti tingkat kepercayaannya itu 95% atau 0,95. Lalu kita runkan, kita blok semua sampai uji korelasi, kita run. Nah, di sini kita sudah dapat ya, kalau misalkan p-value-nya itu bernilai 5,7 kali 10 pangkat negatif 5. Maknanya adalah p-value-nya ini kurang dari alfa. Karena p-value ini tuh kurang dari alfa, berarti kan H0 ini
p-value ini jatuh di daerah penolakan H0. Makanya kita bisa memperoleh bahwa H1 itu benar, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kegemaran membaca dengan skor indeks pembangunan literasi masyarakat. Nah, lalu di sini kita bisa lihat juga ya nilai korelasinya itu atau nilai Rx-nya itu senilai 0,633. Maknanya di sini Rx-nya ini tuh karena nilainya adalah positif, di mana 0,63-nya bernilai positif, maka hubungannya ini searah. Dalam artian kalau misalkan kegemaran membacanya itu meningkat, maka skor IPLM-nya juga meningkat, begitupun sebaliknya. Dan ini menyatakan adanya satu hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Oke, itu untuk korelasi persen. Selanjutnya kita akan menggunakan regresi linear sebagai penguatannya terkait seberapa kuat antara X dengan Y-nya. Pertama-tama kita buat script baru lagi ya. Ini add script, new script. Sama seperti tadi, kita import dulu data setnya dengan data yang sama, from Excel, data BI, masukkan datanya di mana, kita pilih. Nah, di sini kita ganti menjadi numerik, lalu yang ini menjadi numerik. Oke, lalu ini kita aktifkan dulu, kita import. Sudah, datanya sudah dapat. Nah, kita pastikan di sini. Nah, lalu untuk mendapatkan data-data regresi linearnya itu, pertama kita tulis model. Kita definisikan dulu terkait modelnya. Ini kita definisikan model LM itu sama dengan data apa yang menjadi terikat atau data apa yang akan dipengaruhi. Berarti di sini kan data yang akan dipengaruhi itu adalah IPLM, indeks pembangunan LPM. Kita kasih data lambang ini terhadap baca, koma. Nah, nama datanya apa? Kita tulis nih, data BI. Kisaran. Oke, sudah. Baru habis itu kita panggil summary dari model yang udah kita cari tahu. Di model. Lalu kita runkan kembali. Nah, ini dia data-data dari regresi linear. Kita bisa lihat di sini, di mana nilai residualnya itu dengan minimalnya negatif 9,9 dan maksimalnya itu adalah 13,0. Dari data ini kita juga bisa lihat ya bahwa p-value-nya itu bernilai negatif 5,7 dikali 10 pangkat negatif 5, yang berarti dia itu kurang dari alfa, menandakan bahwa variabel X ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selain itu, dari sini kita bisa lihat juga bahwa nilai estimasi koefisien regresi dari baca itu senilai 0,89 dengan bernilai positif. Di sini 0,89 ini memaknai bahwa apabila satu satuan dari baca itu akan mempengaruhi data IPLM ini sebanyak 0,892, seperti itu. Kemudian karena ini nilainya itu bernilai positif, maka apabila variabel X atau tingkat kegemaran membaca masyarakat itu meningkat, skor IPLM-nya juga pasti akan meningkat karena mereka searah. Begitu pula sebaliknya, apabila
tingkat kegemaran membacanya itu turun, maka IPLM skornya itu juga akan ikut turun. Lalu dari sini pun kita juga bisa lihat nilai art score-nya. Nah, di sini nilainya itu bernilai 0,44015 atau kita interpretasikan sebagai 40,15%. Maknanya variabel X ini memberikan kejelasan atau memberikan dampak kepada variabel Y itu sebesar 40,15%, di mana 59,85%-nya itu dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Itu. Ini untuk kekuatan dari regresi. Jadi hubungan antara tingkat kegemaran membaca masyarakat itu terhadap indeks pembangunan literasi masyarakat itu sangat memberikan dampak yang signifikan, di mana dampaknya itu bisa sekitar 40,15%. Itu untuk analisis data dari hubungan variabel X dengan Y. Oke, mungkin segini penjelasan terkait analisis datanya yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak.